Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh soleha. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga pada hari ini kita kembali lagi berjumpa dalam video pembelajaran tematik. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita, Nabiullah Muhammad SAW, suri tauladan bagi kita semua. Anak-anakku sekalian, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama membaca doa belajar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita masih di tema 5 tentang cuaca, subtema 4, cuaca, iklim, dan musim, pembelajaran 5, dan pembelajaran 6. Keyword atau kunci dari materi kita pada hari ini adalah yang pertama, manfaat musim hujan, yang kedua, pengaruh iklim terhadap pemilihan bentuk rumah, dan yang ketiga, pengurangan pecahan berpenyebut sama. Nah, tujuan pembelajaran kita, yang pertama, murid mampu menuliskan informasi tentang manfaat musim hujan dengan cara menjawab pertanyaan. Yang kedua, murid mampu menuliskan informasi tentang pengaruh iklim terhadap pemilihan bentuk rumah. Yang ketiga, murid mampu menyelesaikan masalah berkaitan dengan pengurangan pecahan berpenyebut sama dalam bentuk soal cerita. Ambak atau apa manfaat bagi diriku? Manfaat mempelajari materi ini dalam kehidupan sehari-hari adalah membantu mendapatkan informasi dalam teks tentang manfaat musim hujan. Kita mampu menjaga sikap bersatu dalam keberagaman, serta mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pengurangan pecahan berpenyebut sama dalam bentuk soal cerita. Anak-anakku sekalian, seperti yang kita ketahui bersama, di Indonesia itu terdapat 2 jenis musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Nah, apa pengaruh musim terhadap kehidupan manusia? Kali ini kita akan bahas tentang manfaat musim hujan ya, karena sekarang lagi musim hujan, jadi Ustazah akan bahas tentang pengaruh musim hujan terhadap kehidupan manusia. Kalian bisa lihat di buku kalian halaman 112 tentang manfaat musim hujan. Ketika musim hujan datang, hujan turun hampir setiap hari. Jalanan menjadi becek dan licin. Kita juga tidak bisa melakukan kegiatan di luar ruangan. Namun, tahukah kamu, musim hujan memberikan banyak manfaat bagi kehidupan. Tumbuhan memerlukan air untuk hidup. Hujan menjadi salah satu sumber air bagi tumbuh-tumbuhan. Oleh karena itu, kita seringkali melihat tanaman tumbuh lebih subur ketika musim hujan dibandingkan ketika musim kemarau. Turunnya hujan akan menambah cadangan air di dalam tanah. Air tanah banyak dimanfaatkan manusia, misalnya untuk mencuci, memasak, mandi, dan lain sebagainya. Manusia juga mengambil air tanah melalui sumur. Ada pula manusia yang memanfaatkan air dari sungai atau di danau. Petani padi adalah orang yang menantikan datangnya musim hujan. Saat musim hujan datang, petani akan mulai menanam padi. Dengan datangnya musim hujan, petani tak takut sawah mereka kekeringan. Ya, seperti yang pernah kita bahas, ketika hujan, para petani akan lebih mudah untuk menanam padinya karena tanahnya menjadi lebih lembek sehingga mudah untuk ditanami. Nah, banyak informasi yang bisa kita dapatkan dari teks manfaat musim hujan. Nah, cara untuk mendapatkan informasi dengan lebih menarik, kalian bisa melakukannya bersama dengan teman kalian dengan cara saling memberi pertanyaan, ya. Jadi, kalian bergantian memberikan pertanyaan dan jawaban. Contohnya seperti ini. Apa saja manfaat datangnya musim hujan? Nah, jawabannya, manfaat datangnya musim hujan adalah tanaman menjadi subur, menambah cadangan air dalam tanah untuk dimanfaatkan manusia,
serta membantu petani dalam menanam padi. Nah, kalian juga bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan lain kepada teman kalian tentang manfaat musim hujan. Selain dengan membaca teks, kalian juga bisa mendapatkan informasi dengan mengamati gambar. Silakan perhatikan buku kalian halaman 113 di buku 3E. Nah, di sini ada dua gambar, gambar A dan gambar B. Nah, kalian bisa lihat ya gambarnya seperti apa. Nah, informasi dari gambar dapat kita peroleh dengan menjawab pertanyaan berikut. Yang pertama, apa nama kegiatan pada gambar A? Nah, jadi di sini kita lihat ya, apa yang sedang dilakukan dalam gambar A. Jadi dalam gambar A itu adalah nelayan yang sedang menjemur ikan. Nah, yang kedua, apa nama kegiatan pada gambar B? Nah, pada gambar B itu adalah kegiatan nelayan yang sedang menangkap ikan. Nah, kemudian pertanyaan ketiga, bagaimana keadaan cuaca yang terlihat pada kedua gambar? Nah, dari kedua gambar ini bisa kita lihat ya, cuacanya cerah, ya tidak mendung, tidak turun hujan. Kemudian pertanyaan keempat, apa manfaat keadaan cuaca pada gambar bagi manusia? Nah, jadi dari gambar ini kita bisa lihat ya, ketika cuaca cerah, para nelayan bisa berlayar atau bisa ke laut untuk menangkap ikan. Pada saat cuaca cerah juga, nelayan bisa menjemur ikannya agar nanti bisa dijual. Jadi, pengaruh cuaca cerah ini sangat menguntungkan bagi para nelayan. Ya, karena nelayan bisa pergi menangkap ikan di laut dan juga bisa menjemur ikan hasil tangkapannya. Nah, bayangkan ketika hujan. Ketika hujan, nelayan tidak bisa pergi untuk menangkap ikan karena ketika hujan, ombak akan lebih tinggi, angin akan bertiup lebih kencang sehingga membahayakan bagi nelayan. Ketika hujan juga, nelayan tidak bisa menjemur ikannya karena ketika menjemur ikan, kita memerlukan cahaya matahari yang cukup agar ikannya cepat kering dan bisa dijual kepada pembeli. Nah, selain dari teks tadi, sekarang kita coba untuk mencari informasi dalam teks halaman 117 tentang pengaruh iklim terhadap pemilihan bentuk rumah. Iklim di suatu daerah mempengaruhi kehidupan manusia. Salah satunya terhadap bentuk rumah yang dibangun. Daerah beriklim tropis banyak mendapat cahaya matahari sehingga suhunya hangat. Rumah-rumah di iklim tropis memiliki banyak ventilasi udara. Hal tersebut bertujuan agar ada banyak pertukaran udara. Dengan begitu, rumah tidak terasa panas. Ventilasi udara juga berguna untuk mengurangi kelembapan ketika musim hujan tiba. Di daerah beriklim dingin terdapat rumah bernama iglo. Nah, kalian bisa lihat gambarnya di samping ini ya. Iglo biasanya digunakan sebagai rumah sementara ketika berburu pada musim dingin. Iglo terbuat dari balok-balok salju yang disusun membentuk kubah. Karena suhu yang sangat dingin, iglo tidak mencair dan bisa menjadi tempat tinggal yang nyaman. Bentuk seperti kubah bertujuan agar berlindung dari angin dan hewan buas. Nah, kalian bisa lihat ya di gambar di samping ini. Ini yang disebut dengan iglo. Ya, jadi walaupun kalian lihat cerah, ya, tapi suhu di sana itu tetap dingin sehingga iglo yang terbuat dari balok-balok salju ini tidak akan mencair, ya. Nah, jadi itu perbedaan bentuk rumah di iklim tropis dan di daerah yang beriklim dingin. Jika di daerah beriklim tropis, bentuk rumahnya lebih banyak ventilasi udaranya. Ya, banyak jendela, ya pintu juga kadang. Nah, berbeda ketika kita berada di iklim dingin. Ya, jadi ketika berada di iklim dingin, ventilasi udaranya tidak banyak ya, bahkan di sini tidak ada. Yang ada hanya pintu saja karena ketika terlalu banyak ventilasi udara dingin akan masuk ke dalam rumah sehingga tidak nyaman untuk ditempati.
Apa informasi yang kamu dapat setelah membaca teks pengaruh iklim terhadap pemilihan bentuk rumah? Kalian bisa menuliskan informasi yang kalian dapat dalam bentuk kartu informasi ataupun kemudian dengan membuat pertanyaan dan jawaban seperti yang telah dicontohkan sebelumnya. Nah, di Indonesia terdapat tradisi membangun rumah secara bergotong royong. Tradisi tersebut dinamakan saya atau soyo. Orang yang ikut bergotong royong disebut dengan sayan. Gotong royong mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan dalam keragaman. Dengan bergotong royong, banyak manfaat yang bisa kita peroleh. Misalnya, pekerjaan akan lebih mudah selesai dan dapat mempererat persatuan terhadap tetangga, terhadap keluarga, terhadap teman, dan lain-lain. Nah, untuk contoh sikap bersatu, itu sudah pernah kita bahas ya sebelumnya. Ketika bergotong royong, biasanya untuk pekerjaan yang berat akan diberlakukan oleh para lelaki, sedangkan para wanita akan menyiapkan makanan untuk para lelaki. Nah, di sini Ustazah punya soal tentang pecahan. Ibu Nina membuat kue untuk peserta kerja bakti. Ibu membuat 16 bolu kukus. Ayah makan 2/16 bagian bolu kukus. Pak Edi juga memakan 2/16 bagian bolu kukus. Nah, yang ditanyakan, berapa bagian bolu kukus yang tersisa? Penyelesaiannya, kita buat seperti ini ya. Kita buat terlebih dahulu apa yang kita ketahui. Nah, yang diketahui adalah jumlah seluruh kue bolu kukus itu ada 16. Ayah memakan 2/16 kue bolu. Pak Edi makan 2/16 kue bolu juga. Kemudian yang ditanyakan, berapa bagian bolu kukus yang tersisa? Nah, ingat ketika pertanyaannya adalah bagian yang tersisa, maka kita diminta untuk melakukan pengurangan ya. Di sini sudah ada 16 bolu kukus ya. Nah, 2 bagian dimakan oleh ayah. Kemudian 2 bagian lagi dimakan oleh Pak Edi. Sehingga sisa bolunya adalah, kita hitung bersama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi, kue bolu yang tersisa adalah 12 atau 12/16. Jika dituliskan dalam kalimat matematika, bentuknya menjadi 16/16 dikurang 2/16 dikurang 2/16. Nah, 6/16 ini dapat dari mana? 6/12 ini kita dapatkan dari 6/16 kita dapat dari jumlah bolu kukus seluruhnya ya. Jadi tadi jumlah bolu kukus ada 16 ya. 16 awalnya lengkap 16 bolu kukus dari 16 bolu kukus. Kemudian dimakan ayah 2/16, dimakan Pak Edi 2/16 sehingga cara pengerjaannya adalah 16 dikurang 2 dikurang 2/16 ya, karena penyebutnya sama maka langsung saja dikurang pembilangnya ya. Jadi 16 dikurang 2 dikurang 2/16 sama dengan 12/16 ya. Jadi pengerjaannya hampir sama seperti penjumlahan pecahan ya. Ingat, jika penyebutnya sama berarti kita tinggal mengurangi bagian pembilangnya saja. Oke, Nandaku sekalian. Nah, untuk tugas kalian, silahkan dikerjakan pada halaman 120, nomor 1 sampai 3. Nah, jika ada materi yang kurang kalian pahami, boleh nanti kalian bertanya kepada ustadz atau ustazahnya pada waktu online kelas. Ustazah rasa cukup untuk hari ini. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.